baru perlu kita maknai dengan benar. Tahun 2024 telah berlalu. Kita harus bisa merefleksikan diri. Apa yang sudah kita lakukan? Dalam Islam, refleksi diri adalah bagian dari muhasabah atau introspeksi untuk menilai amal perbuatan kita di masa lalu. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bagaimana mengevaluasi diri? Maka sangat penting bagi kita untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan sebelumnya. Ya, bisa jadi terkait dengan hablum minallah, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Hablum minannas, adakah kita punya masalah? Mungkin dengan manusia? Atau hablum minafsihi, telah melakukan hal positif apa untuk diri sendiri? Waktu demi waktu yang telah berlalu, apa yang sudah dilakukan? Itu akan dipertanggungjawabkan. Misalnya, apakah sholat 5 waktu dilakukan tepat waktu dan dengan khusyuk? Seberapa sering berdoa membaca Al-Quran dan mengingat Allah? Apakah puasa Ramadan, zakat, dan ibadah sunnah lainnya sudah maksimal? Apakah sudah berbuat baik kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar? Apakah ada kesalahan yang belum dimintakan maaf atau kebaikan yang belum diberikan? Apa kontribusi yang telah diberikan untuk umat masyarakat atau pekerjaan mungkin? Sudahkah waktu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar, bekerja, atau berbuat amal? Sudahkah memaksimalkan nikmat yang Allah berikan untuk beramal kebaikan? So, untuk selanjutnya harus bagaimana nih? Maka perencanaan itu harus. Dalam Islam, perencanaan masa depan adalah bentuk usaha atau ikhtiar yang dianjurkan selama tetap bertawakal kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah dan janganlah lemah. Hadis riwayat Muslim. Apa saja rencananya? Misalnya, meningkatkan keimanan dan ibadah. Bisa dengan menyusun jadwal membaca Al-Quran secara rutin, menghafal ayat-ayat Al-Quran atau doa harian, memperbanyak puasa sunnah, bisa Senin Kamis atau Ayyamul Bid, meningkatkan kualitas dan kuantitas zikir serta doa. Bisa juga dengan berbuat baik kepada sesama, misalnya mengunjungi keluarga atau kerabat untuk menyambung silaturahmi, memberi bantuan kepada yang membutuhkan baik materi maupun dukungan moral, menjadi pribadi yang lebih sabar, rendah hati, dan jujur. Bisa kan? Selanjutnya mungkin bisa mengembangkan diri dengan menuntut ilmu agama melalui kajian, membaca buku Islami atau belajar langsung dari ulama. Bisa dengan mengembangkan keahlian duniawi untuk menjadi lebih produktif dalam pekerjaan atau usaha. Bisa menekuni hobi menjadi lebih produktif dan menghasilkan income, atau upgrade skill baru yang bermanfaat untuk kehidupan. Bisa juga dengan berkontribusi untuk umat. Penting nih gitu, kita ikut serta dalam kegiatan sosial atau dakwah di lingkungan sekitar, mengajarkan kebaikan kepada orang lain, baik langsung atau melalui media. Mengajak orang lain mengamalkan kebaikan atau berkecimpung dan berkontribusi aktif dalam komunitas dakwah. Nah, menata kehidupan akhirat ini juga harus kita lakukan sejak sekarang gitu. Karena apa yang kita lakukan hari ini di dunia, kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ada banyak hal kebaikan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Misalnya, memperbanyak sedekah, infak, atau wakaf, berusaha menghindari dosa kecil dan besar, dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, meningkatkan rasa syukur atas nikmat Allah, kecil maupun besar, memperdalam ilmu agama sebagai bekal menjalani hidup. Kamu bisa juga memperbanyak membaca buku yang bermanfaat, kembangkan skill yang bermanfaat, hindari tontonan yang kurang bermanfaat, tingkatkan ibadah, baik mahdoh dan ghairu mahdoh, menyebarkan kebaikan secara langsung maupun melalui media. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya, hari ini banyak sekali informasi yang tersebar melalui media sosial. Jadi, manfaatkan media sosial yang ada itu yang kita punya untuk menyebarluaskan kebaikan. Maka langkah-langkahnya adalah evaluasi yang sudah dilakukan, taubati yang salah, dilanjutkan yang baik, susun rencana amal kebaikan. Refleksi dan perencanaan ini perlu disertai dengan niat yang ikhlas dan doa kepada Allah agar diberi kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan Dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Al-Quran surah At-Tolak ayat 2 sampai 3. Bismillah, semoga Allah mudahkan ya. Jazakumullah khair.